Ya, kita masuk di mini seminar 1, teman-teman. Jadi hari ini kita ada kedatangan Cynthia dan juga Faris untuk sekedar ngobrol berkaitan dengan beasiswa dan juga berkaitan dengan hibah eksternal. Tapi sebelum mulai, perkenalkan dulu, saya Gaku Suma Dawami, teman-teman. Mungkin sudah banyak yang kenal karena ini di-share ke internal ya. Jadi bisa banyak ngobrol gitu berkaitan dengan dua hal itu. Cuman sebelumnya saya akan minta tolong ke siapa? Laras atau Indah? Indah ya? Yang itu ya? Yang di ini Bogi ya? Berdua sih, Pak. Oh ya sudah. Saya minta tolong ke Indah dulu. Faris dan Nur Sintia mohon berkenan menunggu sebentar. Ada promosi berkaitan dengan seminar nasional gitu. Baik, monggo Indah, waktu dan tempat saya persilahkan. Aduh, kok iki? Bentar ya, Pak. Oke, selamat siang semuanya. Mohon maaf, Mas Faris sama Mbak Nur Cynthia, Selamat waktunya siang. eh, diambil alih dahulu ya. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh Mbak Yasinta Laras dan PPT-nya akan di-share oleh Mbak Laras. Oleh karena itu, Mbak Laras, monggo. Oke, sambil menunggu Mbak Laras ya teman-teman, karena tempatnya Mbak Laras lagi trouble. Jadi sebelumnya di sini itu saya sama Mbak Laras mewakili panitia Senadiksi 2026. Nah, Senadiksi 2026 ini akan diberlakukan lagi di tahun ini, terkhususnya di bulan Oktober, di minggu kedua. Namun sebelum itu, kami dari para panitia melakukan open call paper yang mana open call paper ini memerlukan partisipasi dari teman-teman semuanya. Dan sebenarnya memiliki banyak kelebihan teman-teman kalau semisal mengikuti open call paper ini. Dari kami panitia sendiri nanti akan merujuk paper yang telah teman-teman kirimkan itu untuk diterbitkan di apabila terkurasi di Sinta 3, 4, dan 2. Sambil menunggu ya, Mas Yan. Lalu dari situ open call paper ini tuh bisa diikuti oleh keseluruhan teman-teman yang berada di isi Surakarta maupun di luar isi Surakarta. Jadi untuk teman-teman bisa di-share ke teman-temannya apabila memiliki atau temannya berkeinginan untuk mengirimkan paper yang mana memiliki tema yang sesuai dengan paper Senadiksi tahun ini. Oke, Senadiksi tahun ini papernya memiliki tema secara garis besar yaitu negosiasi makna seni melalui sebuah pengetahuan tubuh hingga praktik seni. Seni itu tidak hanya menghasilkan sebuah karya, melainkan juga menghubungkan 3 unsur, yaitu pengetahuan. Bagaimana pengetahuan itu seni dibangun oleh apa itu seniman, embodied knowledge dari seniman, tubuh seniman itu sendiri, dan praktik bagaimana pengetahuan diproduksi, diwariskan, dan dinegosiasikan. Konseptual ini kami godok oleh teman-teman panitia dan juga para dosen yang telah ikut serta untuk menggodok tema ini, tidak lagi sekedar membahas makna karya seni, melainkan mengangkat seni sebagai sumber pengetahuan epistemologi yang lahir dari pengalaman tubuh
dan praktik budaya. Ruang lingkup topik paper ini yang pertama yaitu performance studies, praktik base, cultural studies, dan sosiologi of art. Lanjut Mbak Laras. Untuk informasi pendaftaran, timeline paper ini dimulai. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar itu akan dikumpulkan abstraknya dahulu. Abstrak saja teman-teman. Itu dari tanggal 12 Agustus sampai 30 September 2026. Lalu nanti teman-teman akan menerima notifikasi penerimaan abstrak, yaitu pada tanggal 5. Pengumpulan artikel secara keseluruhan, yaitu tanggal 6 Oktober sampai 31 Oktober. Dan terakhir, pelaksanaan seminar dilakukan pada tanggal 12 November 2026. Fasilitasnya yang akan diberikan yaitu sertifikat, free publication untuk presenter, seminar kit, coffee break, dan lunch makan siang. Paper yang akan dipublikasikan itu di e-proceeding ber-ISSN dan artikel terpilih akan direkomendasikan ke jurnal isi Surakarta yaitu yang telah saya sebutkan tadi, Sinta 2, 3, dan 4. Untuk biaya pendaftaran yang mana presenter umum itu 250 dan presenter mahasiswa itu 200.000. Lanjut Mbak Sekar. Untuk narahubung bisa menghubungi teman saya yaitu Siwi Mahanani dengan nomor telepon yang sudah tertera 089666141524 dan juga teman-teman mohon ya untuk di-follow IG-nya Senadiksi. Demikian dari kami yang sudah teman-teman rancang dan juga ingin sampaikan. Mohon kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung dipertanyakan di sini. Dan nanti dari kami, para panitia akan menge-share informasi-informasi lanjutan di Instagramnya Senadiksi. Jadi monggo untuk teman-teman untuk di-follow ya akunnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Indah atas presentasinya. Jadi mohon maaf ya Cynthia dan juga Faris, ada iklan dulu di depan karena ini merupakan program yang nanti dilakukan oleh teman-teman di angkatan 2026. Terima kasih Indah. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya dulu fungsinya untuk apa? Kalau teman-teman baca pengumuman saya, sepertinya sudah sangat jelas bahwa teman-teman akan membutuhkan itu untuk syarat kelulusan di tugas akhir. Bisa melalui paper ini, kalau paper ini nanti mendapatkan e-proceeding atau nanti bisa direkomendasikan ke jurnal Sinta yang juga merupakan persyaratan untuk kelulusan teman-teman. Jadi saya sebagai koordinator juga berusaha semaksimal mungkin biar teman-teman itu punya output begitu dan mempermudah kehidupan teman-teman di Pasca Sarjana ISI Surakarta. Oke, nggak ada pertanyaan? Kita tunggu ya nanti update dari Senadiksi. Semoga menyenangkan. Terima kasih Indah, terima kasih Laras sudah berkenan untuk mempromosikan karena ini nanti akan masuk ke YouTube ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan Terima sambut. kasih ya Pak Angga atas Baik, waktunya. Mari sama-sama. Pak. Kita akan ngobrolin dulu, mau Nur Sintia dulu atau mau Faris dulu? Mbak Cynthia dulu, Oh, monggo. Mbak Sintia dulu. Oh ya, ladies first ya. Mas Faris ini sangat apa namanya? Mengutamakan wanita Mengutamakan terlebih perempuan. dahulu. Baik, mengutamakan perempuan. Terima kasih Mas Faris. Sebenarnya saya agak sedikit canggung ini. Wow, lalu kenapa canggung? Kok canggung? Oh iya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Angga. Terima kasih juga untuk Mbak Indah udah mempromosikan Senadiksi. Kebetulan Senadiksi itu adalah dari angkatan kami, dari angkatan 2024. Nah, itu tahun kemarin kalau nggak salah bersama Pak Angga itu Baik. berjuangnya. Ya, semoga lancar dan juga sampai hari H juga lancar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Cynthia. Saya merupakan mahasiswa akhir di Pasca Sarjana ISI Surakarta. Dan juga dokter ya, kandidat ya. Amin. Ya, saya tinggal menunggu wisuda lagi, bentar lagi ya di kick ya. Sebenarnya Gimana kemarin seleksi sudah lulus?
Alhamdulillah lulus, Pak, berkat Pak Wah, Angga. iya. Jadi teman-teman perlu saya informasikan bahwa Mbak Cynthia ini kan salah satu orang yang langsung ke apa namanya? Langsung ke S3. Jadi kalau teman-teman mau menjejaki idenya Mbak Cynthia itu juga bukan hal yang hal yang mustahil begitu kira-kira. Nah, kebetulan juga Mbak Cynthia ini S1-nya ada di Padang Panjang ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak, di Padang Di Panjang, Pak. Padang Panjang pada program studi seni tari di Institut Padang Panjang, dan sekarang ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh Mbak Cynthia, mulai dari karyaan di S1 di angkatan 2019 dengan judul Tubuh dan Alam, kemudian ada Bukecah, kemudian ada Moahi Saliwa, dan Papat Limo Pancer di tahun 2023. Dan ini Mbak Cynthia masuk dalam kajian seni tari. Jadi ke majornya itu ada di kajian, dan kemarin ketika lulus itu menggunakan Sinta 3 sebagai persyaratan. Jadi pengalamannya beliau juga mendapatkan beasiswa unggulan LPDP. Hari ini kita akan ngobrol dengan Mbak Cynthia berkaitan dengan how to-nya gimana sih, dan teman-teman bisa bertanya banyak hal kepada beliau. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Angga, sepertinya agak berlebihan itu masih hebat Pak Angga sebenarnya. Bagi teman-teman, sebenarnya di sini saya bakal share screen, sebentar izin ya. Nah, ini saya bakal share screen. Di sini mungkin saya akan sedikit bercerita bagaimana perjalanan saya atau persiapan strategi saya mendapatkan beasiswa unggulan, dan juga sedikit bercerita tentang beasiswa LPDP. Untuk sedikit informasi, beasiswa unggulan ini dari tahun saya atau dari tahun 2025, teman-teman yang sedang ongoing itu diperbolehkan untuk mendaftar. Dan saya adalah salah satu yang lolos beasiswa unggulan untuk ongoing. Jadi teman-teman baik itu Mas Mbak yang S3 atau yang sedang menempuh S2 sekarang semester 3 itu diperbolehkan mendaftar beasiswa unggulan, atau teman-teman yang baru masuk juga itu diperbolehkan. Sebelumnya kita bakal jelaskan apa itu sebenarnya. Saya jelaskan beasiswa unggulan dulu ya. Beasiswa unggulan itu merupakan beasiswa untuk putra-putri terbaik bangsa Indonesia pada perguruan tinggi penerima peserta didik. Jadi memang untuk perguruan tingginya itu tidak harus dia akreditasnya harus unggul, tapi minimal itu B. Dan kebetulan kampus Pasca Sarjana itu akreditasnya unggul. Diperuntukkan untuk S2, S1, S3, S1, S2, S3. Dan memang ada pembagian-pembagian beasiswanya, yaitu masyarakat berprestasi, beasiswa pegawai Kemerdistek, dan juga beasiswa unggul penyandang disabilitas. Dan untuk selanjutnya, nah, berkas-berkas yang harus diupload mungkin itu agak sedikit riwah, karena memang kemarin ketika saya menyiapkannya itu butuh beberapa minggu, karena yang pertama tentunya NPWP. NPWP ini sebenarnya tidak wajib karena kita juga belum bekerja. Tetapi kalau teman-teman mau buatnya itu simple, bisa buat aja di website website pajak, itu bisa dibuat kalau misalnya teman-teman mau. Tapi itu tidak diwajibkan untuk mengupload nantinya. Terus kartu tanda mahasiswa atau khusus mahasiswa ongoing. Jadi kalau teman-teman yang lagi semester 3 sekarang, seperti teman-teman Mbak Yo atau yang lainnya yang masih semester 3, itu diperbolehkan dengan syarat kartu mahasiswa khusus untuk mahasiswa ongoing, dan juga surat keterangan aktif ini untuk mahasiswa yang ongoing. Terus LOA untuk teman-teman yang baru dapat LOA kemarin. Lalu kartu hasil studi atau KS itu semester 1, semester 2 itu harus digabung. Jadi satu PDF aja, lalu ijazah atau rapor terakhir untuk pendaftar S1, S2. Jadi kalau misalnya sedang mendaftar di S2, itu harus mencantumkan ijazah di S1. Seterusnya juga kalau misalnya di S3, dia harus mencantumkan ijazah S1 dan S2. Untuk selanjutnya itu sertifikat UKBI.
Jadi aku ada sedikit cerita, aku mendaftar beasiswa unggulan ini kan harus ada sertifikat UKBI atau ujian kemahiran berbahasa Indonesia. Kebetulan saya kemarin 3 kali mengulang karena ada beberapa kesalahan. Yang pertama itu karena saya menggunakan handphone. Jadi kemarin tes saya menggunakan handphone, jadi nilai saya tidak mencapai unggul. Untuk di S2 itu harus mencapai unggul minimal 578. Nah, kalau misalnya enggak ya diulang lagi, dan juga UKBI ini kalau misalnya dia digagal di hari itu, misalnya tidak mencapai di unggul, dia harus mengulang lagi 14 hari kemudian hari untuk bisa ujian. Nah, aku sarankan untuk teman-teman yang mau mendaftar beasiswa unggulan di tahun atau di semester ini, aku sarankan mencicil UKBI yang pertama. Yang kedua untuk sertifikat bahasa Inggris. Nah, beasiswa unggulan ini berbeda dengan beasiswa LPDP ya. Kalau LPDP itu yang reguler itu diharuskan menggunakan sertifikat TOEFL, sedangkan untuk beasiswa unggulan itu tidak mengharuskan. Yang diharuskan adalah UKBI. Tapi untuk tujuan luar negeri itu diharuskan. Tapi kalau untuk dalam negeri itu tidak diharuskan untuk sertifikat TOEFL-nya. Terus rencana studi. Nah, jadi rencana studi itu berisi tentang apa alasan mengambil kampus ISI Surakarta. Kalau aku kemarin ada beberapa saya kaitkan dengan dosen yang akan membantu saya penelitian seperti Profesor Pramutomo. Jadi saya cantumkan bahwasanya beliau yang akan membimbing saya nantinya. Dengan teori-teori beliau, aku jelaskan di bagian alasan memilih kampus. Yang kedua, itu rencana disertasi atau rencana tesis. Itu akan dijelaskan apa pentingnya objek yang bakal kita ambil nantinya. Terus setelah kita lolos kita mau ngapain? Kalau aku kemarin ketika saya berada di Solo, saya ingin belajar tentang kebudayaan yang ada di Solo. Contohnya saya mengikuti sanggar-sanggar yang ada di Solo, contohnya Hangsun Gandrung, terus di Pakarti Mangkunegaran saya mengikuti itu, terus banyak bersosialisasi dengan teman-teman yang memang luar biasa di Solo ini. Terus banyak diskusi, itu harus dicantumkan di rencana studi seperti itu. Terus ada juga penulisan esai. Jadi beasiswa unggulan itu memiliki tema yang berbeda setiap tahunnya. Kalau beasiswa unggulan dan LPDP itu berbeda. Kalau LPDP itu kontribusi balik ke Indonesia. Sedangkan kalau beasiswa unggulan itu per tahunnya berbeda. Jadi pembahasannya tuh bisa dibilang berbeda. Kalau tahun kemarin itu dampak teknologi terhadap karakter di era digitalisasi. Jadi berbeda setiap tahunnya. Terus rekomendasi ya. Aku kemarin rekomendasinya banyak. Kebetulan rekomendasinya banyak. Teman-teman semua, rekomendasi aku kemarin 7 sebenarnya. 7 itu meliputi 4 doktor apa 3 doktor ya. Selebihnya bukan, 4 doktor dan juga 3 profesor ya. Salah satunya itu ambil rekomendasi dari Prof. Pramu seperti itu. Terus surat pernyataan. Nah, ini sertifikat. Nah, ada yang keliru. Oh ya, aku tuh banyak banget ya bertanya kepada saya karena kebetulan saya sekarang sedang menjalani mentoring beasiswa unggulan dari bulan kemarin dan sekarang masih berjalan, dan kebetulan teman-teman yang mengikuti itu di berbagai kampus di Indonesia, contohnya seperti di UGM, di Unila, terus di UNS juga ada, di berbagai kampus dan berbagai jurusan. Mereka masih bingung sebenarnya, Mbak, aku nggak berprestasi gitu. Sertifikat aku hanya sekedar, oh ya aku hanya pengabdian di masyarakat. Misalnya saya hanya penelitian ini, Mbak. Saya hanya penelitian tentang limbah. Saya tidak ada juara. Sebenarnya salah ya. Saya nggak banyak sertifikat yang saya unggah kemarin. Yang dicari beasiswa unggulan tuh bukan seberapa banyak sertifikat yang kamu punya, tetapi 1 sertifikat aja itu berdampak besar kepada masyarakat, itu sudah bagus. Contohnya seperti, oh ya aku ada sertifikat pengabdian kepada masyarakat itu selama 10 hari, tetapi itu tidak juara, itu hanya membuat limbah menjadi sebuah inovasi baru, itu bagus contohnya. Terus apakah ada kesempatan untuk yang sedikit sertifikat? Semua orang punya kesempatan yang sama di beasiswa unggul ini. Karena kemarin ketika seleksi administrasi itu banyak teman-teman yang gugur karena dari 30.000 yang submit, yang lolos administrasi hanya 6.000. Dan ketika di grup itu saya saling
ngobrol kepada teman-teman bahwasanya yang lolos itu bukan dari banyak sertifikat, tapi bagaimana impact atau esainya itu kuat dan benar-benar yang akan diberikan itu sesuai dengan yang akan diberikan di tengah lapangan. Contohnya, saya kemarin itu membuat sebuah literasi digital. Jadi karena di daerah saya di Lampung Barat itu sumber daya manusianya itu masih minim, bahkan literasinya itu masih sangat-sangat minim. Jadi saya ingin membuat sebuah literasi digital. Dimulai dari bujang gadisnya, dimulai dengan masyarakatnya, apa yang bakal aku berikan. Dia harus sejalan dengan jurusan kita, apa minat yang kita ambil, dan sejalan dengan tesis atau disertasi yang akan kita kerjakan, seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini yang UKBI tadi. Jadi memang kalau di S1 itu minimal madya sebenarnya. Tapi kalau untuk S2, S3 itu minimalnya diunggul. Skornya dari 578 sampai 640. Nah, kalau misal sampai istimewa itu boleh sangat unggul. Tapi ini hanya sekedar melengkapi bahwasannya teman-teman sudah lolos untuk ke selanjutnya. Dan sebenarnya perbedaan beasiswa unggulan dan LPDP itu di bagian administrasinya juga. Kalau beasiswa unggulan itu tidak ada masa sanggahnya. Jadi ketika kita gagal di administrasi itu tidak ada masa sanggahnya sama sekali. Tapi kalau LPDP itu ada masa sanggahnya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, persyaratan untuk S2 dan S3. Nah, tentunya kalau beasiswa itu ada batas usia dan batas yang harus mendaftar baik itu S2 dan S3 dan itu berbeda-bedanya dan itu berbeda-beda. Untuk di S2 itu batas maksimalnya itu di 32 tahun itu yang baru mendaftar. Tapi kalau yang sedang ongoing itu 33 tahun. Terus IPK minimal 3, LOA dan surat aktif kuliah, sertifikat UKBI minimal unggul, terus sertifikat bahasa Inggris di luar studi, rencana studi, terus esai. Nah, ini esainya. Kalau bisa itu dikuatkan di esainya. Jadi kunci di beasiswa unggulan itu di esai sebenarnya. Di esai dan juga rencana studi itu apakah berkaitan dengan jurusan kita. Jangan kita mau buat ini, jurusan kita ini. Misalnya aku sebenarnya mau buat sebuah karya tari yang berluar biasa, sedangkan jurusan kita musik, seperti itu tidak boleh. Harus sejalan dan memang impact dan juga urgensinya tuh besar di tengah masyarakat. Seperti itu juga untuk S3. Kalau S3 itu perbedaannya adalah ada proposal disertasinya. Seperti itu, kita lanjut ya. Komponen yang didapatkan. Jadi komponen-komponen yang akan didapatkan di beasiswa unggulan untuk biaya pendidikan itu tergantung pada UKT masing-masing. Misalnya UKT teman-teman di kampus A, B, C, D, E berbeda-beda, itu sama sesuai dengan yang kita ajukan di kontrak. Nanti itu ada namanya kontrak beasiswa. Nah, jadi kalau misalnya UKT teman-teman itu 8, ada 9, 7, akan dibayarkan oleh pihak beasiswa unggulan langsung ke kampus. Dan yang masuk ke rekening itu berupa biaya hidup dan biaya buku. Kalau biaya hidup S1, S2, S3 itu sama, per bulan itu 2 juta. Per bulan itu 2 juta, dan untuk magister itu untuk buku itu 1 juta. Dan dapatnya itu di akhir semester, kalau nggak ada semester. Tergantung pelaporannya itu selesainya kapan, seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini apakah ongoing bisa memiliki kesempatan yang sama? Jawabannya bisa. Saya membuktikan hal tersebut. Mungkin teman-teman yang masih ongoing, bisa nggak ya saya daftar sedangkan saya ongoing? Aku gimana sih cara membahasnya sedangkan udah terlewati gitu sebenarnya. Sebenarnya bisa ya. Jelaskan saja apa yang ingin kita lakukan, masalah apa, terus tujuan apa kita untuk S2, seperti itu. Kita lanjut ya. Kuotanya, jadi yang udah saya jelaskan tadi, untuk di tahun 2025, kuota yang membuat akun itu 60.000, yang submit itu ada 30.000, dan lulus administrasi itu 6.000 sekian. Dan itu tidak ada masa sanggah sama sekali ketika di dashboard atau website beasiswa unggulan itu tidak ada klik atau sanggah. Kalau di LPDP itu kan ada sanggah seminggu tuh. Sanggah misalnya ada kesalahan teknis atau tidak menyantumkan surat diver atau tidak menyantumkan apa, atau memang ada kesalahan tanggalnya atau tanda tangan atau segala macam, itu bisa disanggah. Tapi kalau beasiswa unggulan itu tidak ada sanggah sama sekali. Jadi udah final, ketika udah pengumuman udah final. Terus untuk
lulus wawancara atau substansi itu 2.600. Jadi seluruh Indonesia baik S1, S2, S3 dalam negeri dan luar negeri total yang diterima kemarin 2.600. Nah, kenapa aku jelaskan tadi untuk dibuatkan di esai? Karena yang mengoreksi atau panitia dari beasiswa unggulan itu adalah 12 atau 15 orang. Kemarin Pak Aji juga setelah menyampaikan bahwasannya kalau bisa kuatnya di esai atau memang unggul di bidangnya seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, kerangka esai. Ini aku bakal sedikit sharing tentang aku pembuatan esai kemarin. Jadi memang kemarin aku sempat bertanya kepada teman-teman yang memang di luar jurusan, ada namanya mentoring juga sih, bukan mentoring, sharing tentang esai sebelum aku submit. Itu ada kerangka esai yang menurut aku itu sejalan atau mengkerucut nantinya. Pertama, pengenalan diri. Siapa kita, dari mana kita, terus latar belakang atau background kita tuh seperti apa. Terus kontribusi yang telah kita lakukan, apa yang telah kita berikan untuk masyarakat, apa yang telah kita berikan untuk Indonesia, seperti itu. Sinyal aku nggak stabil ya. Terus masalah apa yang bakal kita selesaikan, kaitkan dengan jurusan yang kita ambil sekarang. Misalnya masalah di Lampung Barat itu, contohnya seperti saya, masalah di Lampung Barat itu para senimannya itu memberikan tradisi atau mempelajari serta memberikan materi itu secara lisan, sehingga banyak tarian-tarian itu yang hilang dari bentuk aslinya, sehingga masalah itu sangat urgent untuk diselesaikan. Maka untuk selesaikan itu adalah kuliah, yaitu saya membuat sebuah literasi digital. Nah, untuk mewujudkan itu adalah kuliah seperti itu. Kontribusi yang akan dilakukan. Kalau aku kemarin, maaf ini aku nggak bisa masukin semua, karena aku agak bingung maksudnya gimana. Jadi aku kemarin buatnya itu jangkanya itu ada 3, jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek aku nanti 1-5 tahun, 1-6 tahun aku bakal jadi dosen. Dosen di mana? Jelaskan kenapa dosennya. Terus jangka selanjutnya 5-10 tahun. 5-10 tahun saya ingin membuat sebuah platform digital yang berbasis literasi, terus jelaskan lagi untuk jangka panjangnya seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Nah, apa bedanya beasiswa unggulan dan LPDP? Di sini aku sudah buat alur. Kalau beasiswa unggulan itu dari Kemendasmen. Tapi kalau misalnya beasiswa LPDP itu dari Kementerian Keuangan langsung. Nah, jadi untuk beasiswa unggulan itu ada 2 tahap kalau misalnya walaupun dia S1, S2, S3 itu administrasi dan wawancara. Tapi kalau LPDP itu ada 3 tahap kalau dia non-LOA. Kalau non-LOA dia terus ada tes bakat skolastik. Tapi kalau misalnya dia ada LOA, dia hanya seleksi administrasi dan seleksi substansi saja. Untuk fokusnya itu penilaiannya di prestasi dan potensi. Nah, kalau beasiswa unggulan itu dia lebih ke masyarakat yang berprestasi, dalam artian yang memiliki impact atau yang telah memberikan apa kepada Indonesia dan masyarakat. Nah, ini alur untuk LPDP. Yang pernah saya jelaskan tadi, kalau LPDP itu berasal dari Kementerian Keuangan langsung. Dikelola oleh LPDP, Dana Abadi Pendidikan, jenjang S2, S3. Nah, kalau beasiswa unggulan itu kalau beasiswa unggulan itu boleh dari S1, S2, S3. Tapi kalau LPDP itu dari S2, S3. Jadi memang S1-nya tidak ada seperti itu. Jadi kalau LPDP sama beasiswa unggulannya sebenarnya banyak uangnya tuh di LPDP. Karena LPDP itu ada uang transportasi, terus ada uang asuransi, ada uang disertasi. Tapi kalau beasiswa unggulan tidak mempunyai uang disertasi atau tesis atau uang penelitian, dia hanya diberikan uang per bulan dan juga uang buku nantinya. Oke. Aku agak lalat bentar ya. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bakal banyak diskusi nantinya. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Angga. Terima kasih Pak Angga. Baik, terima kasih Nursin sudah mau nge-share gitu kira-kira ya. Tapi sebelum kita masuk tanya jawab,
saya pengen teman-teman nyimpen dulu pertanyaannya karena kita akan tidak jauh berbeda di mini seminar ini. Selain juga menggapai beasiswa, teman-teman juga ada Faris yang sudah berkali-kali, jadi dia merupakan broker tingkat tinggi ya, kalau boleh dibilang ya. Broker tingkat tinggi beasiswa apa? Dana Indonesiana kalau dulu, kalau sekarang Dana Indonesia Raya kan gitu. Saya bisa bilang broker tingkat tinggi karena pendanaannya sudah di atas 10 juta kan gitu kan. Sudah di atas 10 juta. Jadi teman-teman yang punya proyek, yang punya apa namanya sanggar, yang punya apa komunitas di masyarakat, ini bukan kesempatan yang abal-abal. Karena visi saya mengepalai pasca, mengkoordinasi pasca ini sebisa mungkin kita dapatkan sebanyak mungkin hibah eksternal. Teman-teman nggak perlu khawatir pasca itu sudah kaya gitu. Sumbangan teman-teman akan selalu ada kepada kami, tapi bagaimana teman-teman mendapatkan kesempatan ini? Nah, kami memprovide ini melalui mini seminar gitu. Dan besok juga akan ada program-program yang lain yang semoga lebih menyenangkan lagi. Kesempatan berikutnya saya akan berikan kepada Mas Faris, tapi sebelum ke Mas Faris, saya mau menceritakan dulu. Mas Faris ini hidup dan besar di Wonogiri gitu, mengambil jurusan Kriya sebagai jalan ninjanya kan begitu. Juga mantan ketua BEM kalau sepanjang pengetahuan saya ya. Jadi kepemimpinannya sudah tidak diragukan lagi gitu, makanya obrolannya bisa panjang sekali kalau sama Mas Faris. Tapi di samping itu Mas Faris juga berkesenian dengan wayang bebernya. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya Mas Faris dan cukup terkenal gitu. Hidup di Praci Mantoro meskipun tanpa diduga dan tanpa disengaja, sebenarnya Mas Faris ini jebolan oprek ini loh, oprek apa namanya motor loh. Jurusan otomotif loh. Jadi kalau mau ganti-ganti knalpot sepertinya masih inget ya. Buka mur oli gitu masih inget gitu. Tapi meninggalkan itu dan kenapa pamerannya ada banyak gitu. Saya ngelihatnya hebat banget gitu. Saya pun kalah gitu kan. Yang lulusan begini aja kalah gitu. Dan penghargaannya juga nggak main-main teman-teman. Banyak sekali menang di juara lomba, maka tidak heran sebagai broker Indonesiana bisa memberikan pandangan gitu teman-teman bagi yang punya obrolan terkait dengan Indonesia. Nah, monggo waktu dan tempat saya persilahkan Mas Faris. Nggih, sudah terdengar, Pak Angga? Sampun, monggo. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan dari Pasca Sarjana. Perkenalkan, nama saya Faris Bisono. Terima kasih pada sore hari ini sudah diajak berkolaborasi ala-ala seni-senian di mini seminar. Sebenarnya saya sendiri pada kesempatan kali ini tuh sebenarnya grogi banget dan juga saya rada ndredeg. Mengingat saya masih sangat newbie sekali sebenarnya. Tetapi karena dipaksa oleh Pak Angga ya saya akan berusaha semaksimal mungkin menyuguhkan yang terbaik. Tetapi sebenarnya saya pada sore hari ini tuh agak khawatir karena dengan adanya saya di sini nanti akan mengurangi kuota saya karena akan semakin banyak teman-teman yang mungkin nanti akan bisa punya celah untuk juga ikut memajukan ini proposal seperti itu. Jadi ya saya rada ndredeg seperti itu ya. Untuk presentasi saya. Jadi terima kasih buat Kak Cynthia juga karena sudah memotivasi saya sebagai anak desa. Wah, ternyata ada gambaran bisa dapat beasiswa walaupun kali ini saya mungkin akan melengkapi di bagian yang di antara teman-teman yang mungkin punya keinginan dan punya kesempatan untuk hibah dana. Di mana belum muncul Pak Angga? Belum. Tunggu sebentar. Belum muncul. Ya, sudah. Monggo. Oke. Sudah muncul Pak Angga? Oke, guys. Oke. Jadi di sini itu memang banyak sekali teman-teman dari ISI Solo ataupun dari teman-teman dari mahasiswa
isi itu yang memiliki potensi dan juga kesempatan terutama dalam pendanaan seni-senian. Di mana di sini saya memberi judulnya adalah Seni Punya Kuasa, Negara Punya Dana, menjemput hibah pemajuan kebudayaan. Kenapa demikian? Karena seringkali saya sendiri pun juga seperti itu dulunya. Saya mulai belajar itu dulu di brokeri dan juga mungkin istilahnya itu apa ya? Diproyeki lah seperti itu. Itu dimulai dari sejak 2017-an, di mana pada waktu itu memang jenis pendanaan hibah kita di negara kita ini memang berubah-ubah terus. Dulu awal-awal itu kalau nggak salah itu namanya itu banper, bantuan pemerintah, di mana itu dikelola oleh Dirjen Kebudayaan. Itu eranya itu sekitar 2017 sampai 2019-an, di mana waktu itu memang menyasarnya adalah ke komunitas-komunitas kecil, sanggar, terus kemudian ada juga tentang revitalisasi tentang desa adat dan lain sebagainya, itu yang cukup besar. Untuk nilainya dulu sekitar 70 sampai 80-an juta. Terus kemudian dulu juga tidak hanya dari Dirjen Kebudayaan, dulu juga ada setelah itu era COVID mulai masuk itu BPNB, Balai Pelestarian Nilai Kebudayaan, itu dari masing-masing wilayah pelestarian BPK, kita kenal hari ini, itu kurang lebih sekitar 20 juta sampai 50 juta juga. Seiring berjalannya waktu, dana-dana tersebut itu juga terus berubah-ubah. Namun beberapa kali itu memang yang sering kali teman-teman gagal itu adalah teman-teman ini biasanya yang mengajukan ini adalah seorang seniman, di mana belum bisa membedakan antara egoisme dan juga idealisme. Jadi mereka itu selalu biasanya itu pokoknya mengajukan harus sesuai dengan egois saya. Dalam artian harus sesuai dengan karya saya, terus kemudian sesuai dengan kemauan saya dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bantuan pemerintah ini yang sekarang bernama Dana Indosiana itu kita harus idealis. Idealnya kita mengajukan manut sama ndorotuan ataupun manut sama penyelenggara, di mana setiap proposal yang kita akan ajukan ini harus sesuai dengan SOP ataupun sesuai dengan kriteria yang dimau oleh pemerintah. Sedangkan kriterianya ini cukup sangat rumit sekali. Sedangkan biasanya para seniman ini, para pelaku seni ini biasanya tipikal orang-orang yang ribet, tipikal orang-orang yang wis pokoknya simple wae, yang penting untuk dana aku berkarya. Sedangkan tidak seperti itu, karena memang di sini untuk proses administrasinya ini sangat panjang sekali. Mengingat dari termin mulai dari pendaftaran, terus kemudian harus menunggu beberapa waktu, terus kemudian pengumuman dan lain sebagainya, sampai di situ harus submit dan lain sebagainya, cukup panjang sekali. Dan ini ada beberapa trik and tips lolos dana seni-senian untuk para praktisi yang akan mengusulkan. Yang pertama itu adalah bagaimana kita menyusun strategi proposal untuk keberdampaan tentang tata kelola, pelaporan pertanggungjawaban mulai tahap 1 sampai tahap 3. Dulu Dana Indosiana ini hadir satu termin langsung full gitu. Jadi agak meskipun ribet tetapi lumayan besar untuk pembiayaannya. Terus kemudian setelah COVID itu Dana Indosiana itu sekarang terjadi 2 termin 80%, terus kemudian 20% sampai di 2024, di mana pembiayaannya kalau kemarin bisa cukup besar karena bisa mencapai 1M seperti itu, dan mayoritas bisa mendapatkan 200 juta, 150 atau bahkan 300 juta. Nah, seiring berjalannya waktu kemungkinan karena memang penerima manfaat ini semakin hari ini semakin banyak sekali, sekitar pengusul itu sampai sekitar 6 ribuan proposal yang masuk, terus kemudian yang bisa
diterima itu hanya sekitar 3.000-an, itu pun harus dibagi-bagi menjadi beberapa termin, di mana beberapa termin itu sendiri atau kategori itu sendiri memang macam-macam, mulai pendayagunaan ruang publik, terus kemudian karya kreatif inovatif dan lain sebagainya, ataupun pendokumentasian karya maestro. Nah, ini memang hal-hal yang perlu diperhatikan, memang cukup administratif sekali, di mana mau tidak mau dalam penyusunan proposal ini menjadi hal utama. Jadi dalam sepengalaman saya adalah, saya dulu itu seringkali berusaha membuat proposal yang menurut saya itu keren, menurut saya ini sangat menurut saya ini cukup sangat sesuai dengan saya. Tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa kali saya ditolak, itu saya mulai belajar. Ternyata untuk mengajukan dana hibah ini kita harus punya strategi idealnya yang diterima itu seperti apa. Terus kemudian kriterianya ini bagaimana. Nah, itu yang menjadi titik berat saya. Terus sehingga egois saya ini mulai runtuh, kemudian mencari ideal proposal yang bisa diterima itu apa. Karena biasanya pasti harus rigid, terus kemudian harus lengkap dan lain sebagainya. Nah, itu yang transisi itu yang mungkin dulu saya sangat sulit sekali untuk beradaptasi. Terus kemudian, nah ini bagian 1 adalah strategi lolos proposal. Kunci utamanya adalah bagaimana kita menembus seleksi administrasi dan substansi dana seni-senian ini. Jadi untuk kunci yang pertama adalah kelengkapan administrasi, di mana memang cukup ribet dan panjang, karena biasanya seniman ini kelengkapan identitas pun sangat kurang sekali. Di mana padahal hal-hal itu harus menjadi syarat utama, di mana yang pertama adalah legalitas dan kelembagaan. Legalitas ini sendiri baik isu perorangan maupun kelembagaan. Di mana ada beberapa poin, ya ini adalah kesesuaian tipe pengusul. Jadi harus jelas dulu perseorangan, komunitas atau lembaga kebudayaan. Terus kemudian rekam jejak aktif ini sebagai lampiran portofolio kegiatan kebudayaan minimal kurang dari 2 sampai 3 tahun terakhir dengan dokumentasi yang jelas. Jadi beberapa seniman juga ini seringkali dia tidak punya dokumentasi. Terus kemudian apalagi untuk karya-karya maestro ataupun seniman-seniman tradisi itu biasanya yang penting aku berkesenian, yang penting aku gerak, yang penting aku nguri-uri, tetapi terkadang lupa untuk mendokumentasikan, sehingga hal tersebut juga bisa menjadi kendala untuk administratif juga untuk sebagai pendukung. Terus kemudian kelengkapan berkas. Nah, kelengkapan berkas ini banyak sekali seniman-seniman tradisi itu tidak memiliki lengkap. Misalkan kalau KTP saya pikir semua punya. Lah NPWP ini sangat jarang sekali. Pelaku seni itu sangat jarang sekali punya NPWP. Maka dari itu mau tidak mau biasanya saya harus mengedukasi terlebih dahulu karena untuk kelengkapan administratif. Terus kemudian rekening bank, bahkan dia pun rekening bank nggak punya, karena kebanyakan biasanya orang-orang sepuh ataupun memang kelompok-kelompok yang ada di desa. Terus kemudian, nah ini entitas yang terdaftar secara sah namanya ini. Nah ini menjadi salah satu kunci juga yang harus diperhatikan. Terus kemudian ada teknis dan format unggahnya. Nah, kita perlu memperhatikan juga dari proses itu untuk kelengkapan, yaitu ada kualitas scan dokumennya ini kita harus memang ada kriterianya. Di sana harus beresolusi minimal 300 dpi agar terbaca bisa jernih. Terus kemudian format dan ukuran filenya, pastikan format file PDF dengan batas maksimal 5 MB per dokumen. Terus konsistensi data, pastikan nama pengusul pada KTP, NPWP, akta, surat keputusan nama persis. Lah, seringkali memang apabila pengaju ini tidak perorangan ataupun lembaga atau komunitas menggunakan bendera yang lain ataupun antara si pelaku tradisi ataupun si seniman ini terproyek oleh istilahnya Pak Angga adalah broker misalkan, itu meminjam bendera ini harus sinkron terlebih dahulu sehingga jelas, karena proses awal ini, di proses akad ini antara kita ataupun antara pelaku ataupun pemberi jasa
itu akadnya harus jelas. Terutama kalau kita dalam manajemen misalkan pengajuan perorangan, kelompok ini harus siapa saja yang akan terlibat di sana. Karena biasanya mereka ini akan menggampangkan di awal, tetapi dia akan ada masalah baru ketika nanti dana sudah turun. Karena psikologis seseorang itu akan berubah tatkala dia tadinya orang nyekel duit lagi jadi nyekel uang banyak misalkan. Lah hal-hal itu yang perlu diperhatikan. Jadi harus akad itu harus clear di awal untuk pembagian seperti apa dan bagaimana. Karena seringkali dana seni-senian ini itu memang tujuannya bagus sekali, tetapi seringkali sebagian besar itu dana seni-senian ini juga dimanfaatkan untuk lahan basah nih. Bahkan ada beberapa komunitas ataupun beberapa oknum ini bisa dalam satu term itu bisa mengajukan puluhan proposal, di mana dari puluhan proposal ini bisa menghasilkan bisa semua bisa diterima ataupun beberapa diterima. Lah itu kan cukup menarik sekali gitu loh. Nah ini hal-hal ini yang kemudian menjadi masalah di kemudian hari biasanya. Terus kemudian, nah ini 3 pilar substansi proposal. Yang pertama adalah ada urgensi dan nilai budaya. Jadi jelaskan secara tajam latar belakang kegiatan keterkaitan dengan isu pemajuan kebudayaan dan dampak positif bagi masyarakat. Jadi proposal ini memang harapannya bisa sangat berdampak sekali kepada masyarakat sehingga dari dana hibah yang bisa diserap ini nanti bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih. Terus kemudian dari metodologi eksekusi, sajikan alur kinerja lini masa, timeline, terukur, terperinci, dan realistis untuk dilaksanakan sesuai periode program. Nah ini yang saya sebutkan tadi, di mana memang timeline ini sangat penting sekali ketika nanti dana ini akan turun, jadi jelas untuk pembagian kegiatannya seperti apa dan bagaimana. Jangan sampai dana turun diambil, terus kemudian biasanya mulai dari mungkin remeh karena biasanya dapat 50 juta misalkan. Jipuk sik 1.000, jipuk sik 200.000. Lah itu seringkali saya temui di beberapa pelaku seni yang mendapatkan seperti itu bermasalah di kemudian hari karena ora kroso uang itu habis seperti itu. Karena beberapa contoh kasus kemarin di 2024 itu sama. Saya sendiri itu sebagai pihak ketiga, sebagai pelaksana, terus kemudian saya sudah memberikan edukasi kepada salah satu penerima manfaat, lah dia ngeremehke. Kebetulan itu perorangan, meremehkan, terus kemudian malah danane itu dinggo mlester omah, terus rehab toilet, terus kemudian nebus gaden pit motor, kan cukup ironis. Sehingga sampai hari ini pun di 2024 itu belum selesai. Bahkan kalau bicara ada beberapa hak yang harus saya terima ini belum bisa diberikan karena nilainya juga tidak sedikit sampai sekitar 50-an juta belum. Tapi kalau bagi saya ya wis lah, itu biarkan menjadi pembelajaran teman-teman yang lain juga serta kehati-hatian buat saya juga. Karena memang seringkali itu terjadi seperti itu. Kebetulan saya tidak menjadi bagian pengelolanya, saya cuma sebagai pihak ketiganya. Terus kemudian yang ketiga adalah kapasitas tim kerja. Nah ini susunlah struktur tim dengan pembagian peran yang jelas dan terbukti memiliki keahlian relevan di bidang seni atau budaya itu. Jadi memang karena kebanyakan pelaku seni ini pengen main ataupun mereka ini adalah player, alangkah baiknya apabila ingin mengajukan dana hibah perorangan ataupun kelompok mencari partner misalkan di bidang administratif, di bidang untuk pelaporan dan juga nanti proposalnya seperti itu. Jangan sampai nanti di tengah perjalanan terjadi bongkar pasang tim. Lah itu akan mengakibatkan masalah di kemudian hari karena sinkronisasi dari awal, tengah sampai akhir nanti tidak akan terjalin sehingga itu akan mengakibatkan miskomunikasi antara satu teman dengan yang lainnya. Akhirnya kebanyakan yang terjadi adalah pendanaan ini akan terhenti. Apalagi sekarang dana Indonesia ini terbagi menjadi 3 termin. Jadi untuk termin pertama biasanya mudah, tetapi nanti untuk tahap kedua yang hari ini dilaksanakan saja di tahun 2026 ini, sejak kami sudah melaporkan sejak
bulan Mei sampai hari ini pun belum dikoreksi. Lah ini kan cukup panjang sekali, sehingga yang perlu disiapkan teman-teman nanti adalah ora kayak mentang-mentang kita ini punya karya bagus ataupun kita punya karya yang pasti akan diterima, terus kita tidak menyiapkan teknis-teknis di belakangnya, terutama pembackupan biaya. Nah itu yang seringkali teman-teman itu trader merasa sudah mendapatkan biaya dana hibah, tetapi dia tidak menyiapkan dana backupan, karena untuk pelaksanaannya ini sendiri, kalau kita sesuaikan dengan timeline yang ada ataupun sesuai dengan ini biasanya itu kita ini nyolong-nyolong ke waktu untuk nyicil kegiatan-kegiatan tersebut. Lah sehingga biasanya teman-teman itu tidak menyiapkan dana backupan, karena dana backupan ini misalkan kalau sekarang ini untuk penerima manfaat ini dapatnya sekitar 150-an juta dipotong pajak dan lain sebagainya, nanti akan mendapatkan termin pertama 70 juta. Lah dari 70 juta ini apakah bisa menyelesaikan satu termin full ini, misalkan daya penggunaan ruang publik kan dia harus mau tidak mau untuk satu agenda itu bersamaan, dan itu harus mau tidak mau juga harus membackup dana sendiri pribadi itu. Lah itu yang perlu dipersiapkan juga. Terus kemudian, nah ini penyusunan RAB ini harus patuh ketentuan, di mana ada beberapa poin, yaitu kita harus mengacu pada standar biayanya atau SBM. Gunakan standar biaya masukan Kementerian Keuangan terbaru dalam menetapkan honorarium dan konsumsi. Lah ini yang memang di sana biasanya sudah ada template-templatenya dan juga sudah ada acuannya yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk penerima manfaat. Terus kemudian rincian satuan harga valid, lampirkan bukti pembanding harga, bisa diambil dari marketplace atau penawaran resmi atau kontrak sebelumnya. Itu bisa untuk menjadi dilampirkan untuk menguatkan dalam penyusunan RAB. Terus hindari pengeluaran yang dilarang, jangan menganggarkan pembelian aset tetap pribadi, pemeliharaan gedung atau honor tim internal secara berlebihan. Di mana ini juga sering kali saya temui di teman-teman ketika saya sering kepada beberapa. Jadi di RAB ini misalkan dalam pameran seni, misalkan pameran seni itu sudah ada sewa partisi ataupun sketsel dan lain sebagainya, tetapi beberapa kasus dia improvisasi membuat karya instalasi di mana dalam pembuatan karya tersebut tidak ada anggarannya, sehingga dia menggunakan anggaran berlebihan, misalkan padunya cuma sebenarnya persiapan 5 juta, dia sampai 10 juta. Lah ini hindari hal semacam itu. Terus kemudian ketika dalam pelaksanaan seremonialnya ini dibuat mewah dan lain sebagainya, kita harus menghadirkan Pak Presiden, Pak Menteri dan lain sebagainya, sehingga membuat bengkaknya anggaran ketika seremonial atau openingnya itu. Lah ini hindari juga, karena beberapa juga saya menemukan di beberapa kelompok ketika saya yang lucu itu adalah bahkan dana-dana kebudayaan itu dibelikan untuk anggaran beli ciu bahkan sampai 1 juta ataupun minuman keras. Lah itu hal-hal yang saya temukan kemarin tuh, wah itu kok membahayakan banget seperti itu. Lah itu hal-hal semacam itu jangan sampai terjadi. Terus kemudian kesesuaian batas pagu, pastikan total nilai RAB tidak melebihi batas maksimal pendanaan kategori program. Di mana dari RAB yang jenengan ajukan ini biar tidak ribet adalah dimaksimalkan untuk ininya, untuk pembiayaannya, sehingga nek iso jangan sampai berlebih ataupun jangan kurang. Kalau kurang itu biasanya kita harus mengembalikan, walaupun itu hanya nilainya mungkin 100 rupiah atau berapa, kita mau tidak mau harus mengembalikan. Terus kemudian dalam proses perjalanannya pun juga ketika harus ada pergantian dan lain sebagainya, nanti harus ada berita acara dan lain sebagainya. Itu yang cukup rumit juga. Nah, terus kemudian untuk pelaporan hari ini itu untuk dana Indonesia Raya ini kemungkinan saya lihat kemarin cukup ini sudah mulai sedikit rapi, tidak seperti yang kemarin dana Indonesiana itu, karena banyak beberapa juga yang memang gagal pelaporan juga sampai hari ini masih mangkrak. Mungkin di Kota Solo ada beberapa kelompok yang mungkin masih mangkrak. Terus kemudian terutama di teman-teman di timur itu juga banyak sekali yang mangkrak. Lah ini untuk strateginya juga lah, untuk 80% ini
aturan ambang penggunaan dana, pengajuan pencairan dana tahap 2 ataupun lanjutan baru dapat disetujui oleh analisa Erispro apabila penerimaan manfaat telah misalkan realisasi penggunaan dana tahap 1 sekurang-kurangnya 80% dari total nilai kontrak. Seluruh bukti kwitansi, nota, ketercapaian indikator kinerja wajib diunggah pada portal. Nah, ini pentingnya menyisir berbagai macam ini nota, kwitansi dan lain sebagainya ini sangat penting sekali. Di sana biasanya sudah ada template-nya juga, tinggal diganti. Kalau kelembagaan biasanya diganti kopinya ke lembaganya, terus kemudian kwitansinya bisa pakai kwitansi yang tersebut, terus kemudian kwitansi dari toko ataupun dari partner ataupun dari vendor lain ini bisa diarsipkan untuk bukti nanti kalau ada pengecekan dari petugasnya seperti itu. Terus kemudian manajemen pelaporan, tata kelola dan panduan laporan pertanggungjawaban tahap 1 hingga tahap 3. Alur pelaporan yang pencairan dana biasanya adalah pencairan tahap 1, penandatanganan, ada akad dan juga pencairan awal sebesar 50% ataupun 80% sesuai dengan skema. Jadi pola ini biasanya sama juga tidak hanya di Dana Indonesiana, ada juga yang berlaku biasanya untuk BPK, untuk Balai Pelestarian yang nilainya 20-50 juta itu. Terus kemudian pelaporan tahap kedua ada unggah laporan kemajuan, terus serapan dana pencapaian minimal 80%, klaim. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh tim dari Dana Indonesiana itu sendiri ketika nanti dalam proses akad ataupun bisa dibaca di syarat dan ketentuannya. Ini umum kok. Terus kemudian penyampaian akhir LPJ, nah ini memang cukup biasanya cukup lama ini karena bisa memakan waktu sampai 6 bulan lebih untuk antrian untuk dikoreksinya. Lah ini makanya perlunya dana pembackupan untuk kegiatan itu sendiri. Terus detail pelaporan ini ada aktivasi akun dan kontrak, menyelesaikan verifikasi data, entitas rekening penerima di Erispro, serta menandatangan perjanjian kerjasama atau PKS. Terus kemudian pencatatan indikator bulanan, melakukan pembaruan berkala pada menu pelaporan indikator mengenai progres persiapan kegiatan teknis, di mana seperti yang dilakukan oleh tim kami beberapa untuk yang tahun ini, kami untuk pelaporan di tahap 1 ini saja setelah selesai satu kegiatan itu kurang lebih kita harus berfokus 2 minggu untuk menyisir berkas-berkas dan juga kwitansi untuk pelaporan serta file-file foto dan lain sebagainya. Ini di backup oleh 3 teman ini pun harus 2 minggu ini harus fokus untuk pelaporan itu sendiri karena memang sangat krusial sekali. Biasanya setelah kegiatan terus bubar kelompoknya lah nanti tidak ada yang membantu lah. Makanya pentingnya untuk kesulitan tim agar tidak terjadi bongkar pasang di tengah perjalanan dalam pelaksanaannya. Terus kemudian dokumen kegiatan awal mengambil foto, video, pelaksanaan tahap persiapan dengan resolusi tinggi. Lah ini sangat penting sekali. Biasanya di tengah perjalanan ataupun di lapangan kita biasanya di RAB ada sewa sofa, terus fasad, terus kemudian ada kursi apa dan lain sebagainya, jenis kursi yang harus disewa dengan harga sekian, terus kemudian ada markup sekian. Lah ini mau tidak mau kita harus menyediakan itu karena kita tidak bisa endo ataupun tidak bisa mengelak tatkala nanti foto dan video ini sudah bisa berbicara. Makanya pentingnya dalam pengawalan setiap kegiatan ini harus detail sekali sesuai dengan RAB. Terus untuk detail pelaporan tahap 2 dan tahap 3, ini pelaporan tahap 2, syarat utamanya serapan penggunaan dana tahap 1 telah terverifikasi minimal 80%, dokumen wajib formulir laporan kemajuan laporan penggunaan dana, dan SPTJM atau surat persyaratan tanggung jawab mutlak. Terus tujuan persyaratan mutlak untuk mengajukan pencairan dana tahap 2 dan sisa 20% atau 5%. Pelaporan tahap 3, yaitu LPJ akhir, serapan dana 100%, melaporkan keseluruhan penggunaan keuangan secara komprehensif tanpa ada yang terlewat. Penyerahan keluaran kegiatan, mengunggah karya fisik digital,
buku, film, atau laporan hasil kajian riset kebudayaan, verifikasi akhir, evaluasi final oleh tim verifikator dan pelunasan kewajiban pelaksanaan. Jadi memang cukup rigid sekali untuk ini, terutama bagi nanti teman-teman yang akan menjadi broker ataupun yang akan langsung menjadi pelaku. Terus kemudian ada checklist dokumen LPJ tahap 1 sampai 3, yaitu ada komponen pelaporan, ini meliputi laporan kinerja, bukti keuangan, kewajiban pajak, bukti fisik, dan output. Terus kemudian pelaporan tahap 1-2 pemajuan adalah update progres indikator bulanan sampai 80%, nota kwitansi, transaksi tahap 1, bukti potong PPh, foto dan video dokumentasi seperti tadi yang saya jelaskan. Terus kemudian pelaporan tahap 3, pelaporan akhir, laporan narasi akhir pelaksanaan 100%, kwitansi dan rekapitulasi seluruh pengeluaran, seluruh bukti sektor pajak lengkap, keluaran karya akhir, pameran atau publikasi. Itu yang mungkin sebagai awal, nanti kita akan lebih pada ngobrol jagungan. Intinya adalah beberapa kali memang betul ini adalah dana hibah yang harus tepat sasaran. Namun sekali lagi, blak-blakan bae, ini adalah lahan basah bagi mereka yang pinter menulis narasi, yang mereka yang pinter ataupun bisa punya jejaring untuk bisa lolos dana hibah ini. Terutama sampai hari ini yang memang bermain banyak adalah para aktor akademisi yang bergerak di balik layar, terutama di 2026 ini saya temui juga di Yogyakarta, tidak saya bisa sebutkan. Ada satu tim dosen yang memang dia mendapatkan 5 proposal yang lolos semua. Yang kemarin beberapa satu di plating, terutama salah satunya ada dalang wanita. Nah itu juga menjadi lahan basah banyak orang, sehingga hal tersebut ini tidak seringkali juga menjadi memang lahan basahnya. Nah, hal ini kemudian mencoba bagaimana kita sebagai mahasiswa seni juga bisa mengisi pattern tersebut agar dana hibah ini bisa diserap sesuai dengan kebermanfaatan. Sehingga kalau biasanya kalau saya di beberapa tempat itu memang kalau proyek ya saya bicarakan proyek, tetapi tidak mungkin kita tidak dapatkan laba atau keuntungan dari proses itu. Nah, dari keuntungan itu adalah yang sering saya lakukan untuk penebusan dosa saya, untuk memberikan manfaat kepada kelompok-kelompok kecil ini tadi yang tanpa harus mempertanggungjawabkan. Jadi biasanya saya sebar di beberapa komunitas-komunitas kebudayaan ataupun komunitas kelompok-kelompok kesenian rakyat yang ada di daerah Jawa Tengahan, terutama di bagian Wonogiri, bagian selatan seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah siap mengusulkan proposal, sukseskan karya Anda bersama Dana Seni-Senian ala Indonesia. Terima kasih, matur nuwun. Mas Faris, terima kasih. Belum mengajukan aja kok rasanya mumet ya. Itu belum mengajukan loh ya toh. Tapi di sini di antara kita ini ada Mas Turah yang juga sama broker juga ya Mas Turah ya. Masih menyimak Mas Turah? Wah, ada Mas Tah. Mas Turah ini di 2024 sudah aman kah? Oh, lagi di jalan. Oke, teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, diskusi ngobrol. Boleh angkat tangan atau boleh langsung buka mic, buka kamera untuk bisa nanya ke Mbak Cynthia ataupun ke Mas Faris. Jadi sebelum pertanyaan saya pengen sebenarnya share juga bahwa tujuan dari negara ini tuh sebenarnya baik gitu. Memberikan pendanaan terhadap beasiswa maupun pendanaan berkaitan dengan kebudayaan. Tapi masalahnya yang tadi dibilang Mas Faris, sisi gelapnya adalah digunakan oleh orang-orang yang memang pintar membuat narasi dan memiliki kelengkapan administrasi yang lengkap kan gitu. Nah, sedikit cerita juga sebenarnya ketika di pendanaan DPRTM itu juga sama gitu. Dulu ketika saya di 2017 mengikuti DPRTM dan mendapatkan dana hibah sekitar 300-an itu juga lahan basah juga untuk teman-teman dosen. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian sampai hari ini semakin
semakin selektif dan semakin prestisius ya untuk bisa mendapatkannya. Jadi yang keberterimaan yang dulu di angka 5%, sekarang sudah di angka 0, sekian persen gitu. Jadi sudah sangat ketat sekali dan memang harus benar-benar sesuai dengan yang bilang di Mas Faris tadi, seniman punya karya tapi pemerintah punya dana kan begitu. Kita penyandang dananya yang minta A, B, C dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dipungkiri gitu, bahkan di sektor perdosenan di PRTM pun juga sama gitu. Itu menjadi sangat selektif. Baik, bagi teman-teman yang mau langsung bertanya, silahkan untuk buka mic, langsung ngobrol siapapun. Ini kebetulan juga ada Chelsea Novia yang kemarin juga ikuti seleksi. Halo, udah Chelsea, udah Chelsea. Ini kembar kan ya, Chelsea ya. Ayo, silakan. Yang mau nanya, silakan. Dari Rangga, kemarin Rangga bertanya-tanya tentang beasiswa enggak? Ini mumpung ada kesempatan, monggo. Tuh kan, kebiasaannya anak-anak S2 itu nggak banyak tanya tapi gereneng neng buri kok. Kalian tuh dikasih kesempatan buat ada forum begini malah gereneng neng buri. Jadi waktu beasiswa buka pada DM nanti itu. Nah iya, biasa buka pada DM nanti. Ayo siapapun monggo. Yos. Selamat siang Mas Faris. Wah, yo monggo Yos. Wah, ini yang mau segera produksi Ya, film Kak. ini. Mas mau tanya tentang itu. Maksudnya penggantian personil tadi